Menjadi manusia menurut saya itu harus bisa saling tolong-menolong. Jadi kalau kita udah terbiasa untuk tolong-menolong satu sama lain, saya percaya itu kedepannya semua akan enak. Mau keadaannya buruk ataupun baik, kita akan bisa jalanin ini secara normal. Halo, nama saya Jessica. Saya membantu ibu saya berjualan sembako. Nama toko sembako kami, Toko Sembako Yeni. Saya memutuskan untuk membantu ibu saya di toko itu sejak sekolah sih sebenarnya itu karena semakin ramai juga tokonya dan ibu saya kerja cuma sendiri. Jadi saya memutuskan untuk sambil sekolah, sambil bantu ibu saya di pasar. Di saat pandemi seperti ini yang kita hadapi tuh lumayan ya. Pertama di penurunan omset penjualan. Biasanya pelanggan tuh datang langsung ke toko kami, jadi face to face. Sekarang dia lebih milih di rumah dan dia lebih pilihnya banyak kan minta tolong dianterin ke rumah karena menghindari keramaian kan. Jadi memang penurunannya cukup drastis sekitar 30-40%. Kalau normal itu biasa pulang pasar itu sepinya sekitar jam 11, tanggal 12 itu baru mulai beres-beres untuk tutup toko. Tapi sejak pandemi ini kayak setengah 10, jam 10 itu udah sepi, nggak ada orang. Yang putus asa sih banyak. Pertama karena takut kesehatan kena, dan yang kedua itu karena keuangan utamanya tuh karena berjualan di pasar. Tapi juga kita juga takut nih karena demand-nya semakin tinggi. Kita harus bisa nih stok barang yang banyak untuk memenuhi demand tersebut. Saya sih sama sekali nggak kepikiran untuk menaikkan harga karena demand yang tinggi. Karena kalau misalnya kita naikin harga, itu sama aja kayak nggak membantu pelanggan-pelanggan yang memang udah loyal sama kita. Jadi kayak ibaratnya harga segini, mau ya silakan, nggak mau ya silakan. Tuh sama aja kayak kita memeras mereka gitu, nggak membantu sama sekali sih. Jadi kita tetap harga normal. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan online karena meningkatnya permintaan pelanggan yang belanjaannya minta dianterin ke rumah masing-masing. Tapi karena keterbatasan SDM, kita nggak bisa anterin nih masing-masing belanjaan pelanggan di waktu yang sama setiap hari. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan Grab Express. Karena yang pertama itu kita bisa melacak tuh titik paket itu udah sampai mana. Jadi lebih aman dan lebih percaya sama drivernya. Kemudian juga ada fitur yang namanya Grab Assistant. Nah, di sini tuh benar-benar membantu kita dan juga si pelanggannya karena itu bisa ditalangin sama drivernya dulu sampai 200.000. Kemudian nanti baru diganti setelah drivernya sampai mengantarkan barang ke pelanggan. Terus juga ada fitur yang namanya multiple pemesanan. Nah, ini sangat membantu kita sebagai pengirim nih, karena kita bisa mengirimkan barang ke 10 driver sekaligus dalam satu waktu. Jadi benar-benar efisien dan fleksibel banget. Karena adanya si online ini, itu jadi kayak batu loncatan toko kita sih. Jadi malah ini penjualannya tuh meningkat bisa 2-3 kali lipat, bahkan dari sebelum kita mulai online. Kami juga suka memberikan bingkisan untuk driver sebagai tanda terima kasih kami karena telah membantu kami dalam pengiriman paket. Biasanya sih kasih kayak makanan kecil sama minuman, apalagi sedang bulan puasa. Jadi kami harap bisa sebagai pembuka atau takjil untuk driver yang berpuasa. Harapan saya untuk semua teman-teman pengusaha yang sedang berjuang di masa pandemi itu tetap semangat karena dengan adanya penjualan secara online ini kita juga merasa terbantukan nih. Jadi selain kita yang terbantu, kita juga membantu pelanggan dan juga kita membantu teman-teman driver yang mengantarkan paket belanjaan pada pelanggan. Kita yakin dengan kita saling membantu satu sama lain di tengah-tengah pandemi seperti ini, semuanya akan bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang dan kita akan bisa kembali ke keadaan yang normal.